Selamat siang, Shalom. Terima kasih atas kesempatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup perkantoran. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mertina Tambuhun dari Fakultas Sastra semester 6. Baik, seperti yang saya sudah bilang tadi, kita akan membahas tentang ruang lingkup perkantoran. Kita akan bahas tentang apa yang dimaksud tentang administrasi perkantoran, dan yang kedua adalah ruang lingkup yang tercangkup dalam administrasi perkantoran. Ada kegiatan, ada fungsi dan tugas-tugas yang lainnya. Yang ketiga adalah aktivitas perkantoran, dan yang keempat adalah organisasi perkantoran. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu apa yang dimaksud tentang administrasi. Berbicara tentang administrasi, tentunya first time yang terbayang di dalam pikiran dan benak kita adalah keuangan atau uang. Yap, benar, itu adalah pengolahan keuangan yang dilaksanakan di dalam setiap perkantoran dimanapun. Karena keuangan itu sangat penting, baik pengeluaran bahkan pemasukan. Untuk itu dalam administrasi perkantoran dibutuhkan adanya sekretaris sehingga bisa mencatat pengeluaran bahkan pemasukan dari kantor tersebut. Jadi secara umum yang dimaksud tentang administrasi perkantoran adalah pengolahan keuangan yang dilakukan oleh karyawan yang bertanggung jawab atas keuangan tersebut. Administrasi perkantoran juga terbagi atas dua bagian, yaitu bagian yang pertama secara luas dan yang kedua adalah secara sempit. Secara luas, administrasi perkantoran itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara kerjasama, sedangkan secara sempit itu dilaksanakan secara personil atau secara teknis dari karyawan yang bertanggung jawab. Baik, kita masuk dalam ruang lingkup perkantoran. Ada pula di dalamnya tugas-tugas yang akan kita bahas, yaitu tugas dalam ruang lingkup administrasi perkantoran, yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan atau melakukan komunikasi atau menjalani komunikasi yang baik dan benar. Dan yang kedua itu, kita harus menyiapkan agenda atau jadwal yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kita menyiapkan data apapun yang akan kita laksanakan di saat pertemuan nanti. Yang keempat, kita menyiapkan informasi-informasi yang baik sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pertemuan yang baik dan benar. Yang kelima adalah kita mengklarifikasi atau memverifikasi semua data, semua informasi yang telah kita berikan yang terbaik oleh kegiatan pertemuan yang telah kita laksanakan. Tapi kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang baik dan benar, yaitu perencanaan, baik planning, organizing, acting, bahkan hal-hal yang lainnya yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, kita masuk dalam mempersiapkan sarana perkantoran tersebut, baik dalam gedung maupun di luar gedung, bahkan alat peralatan yang akan digunakan di dalam kantor tersebut. Baik, kita masuk dalam personil dalam ruang lingkup perkantoran yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sekretaris, yang kedua adalah staf administrasi, yang ketiga staf personalia, yang keempat personal asisten, dan yang kelima adalah public relation. Baik, pada saat ini kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu aktivitas kantor. Aktivitas kantor itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, kita masuk dalam bagian menghimpun, yang artinya adalah mengusahakan segala informasi atau semacam mengumpulkan segala data-data yang berserakan di mana-mana. Artinya itu kita menghimpun segala yang berantakan di mana-mana, kita harus mengumpulkan dan merapikan kembali. Yang kedua adalah mencatat. Tentunya sudah kita tahu bersama bahwa mencatat itu merupakan salah satu kegiatan yang harus dan patut untuk dilaksanakan. Mencatat segala
segala sesuatu yang diperlukan, bahkan segala informasi yang kita dapat itu pun harus kita catat, menulis arti dan kelengkapan, bahkan segala sesuatu, kiriman-kiriman, contohnya mendapat kiriman dana, itu pun harus dicatat, atau mendapatkan pengelolaan administrasi yang lain sebagainya, itu harus perlu dicatat. Dan yang ketiga adalah mengelola. Mengelola merupakan kegiatan yang mengerjakan sebagian pekerjaan yang harus disajikan atau tersaji dalam bentuk laporan berguna untuk menjadi salah satu laporan yang harus dipresentasikan. Itu merupakan mengolah bagian-bagian informasi yang telah kita dapat menjadi salah satu laporan. Dan yang keempat adalah menggandakan. Menggandakan merupakan memperbanyak informasi yang telah kita dapat dalam jumlah banyak, bahkan dalam jumlah sebanyak apapun, kita harus menggandakan segala informasi sehingga menjadi satu padu dan menjadi hasil yang baik. Yang kelima adalah mengirim, yang merupakan kegiatan informasi yang telah kita dapat itu harus dilakukan dengan pengiriman oleh satu pihak ke pihak yang lain. Itu harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dalam hal pengiriman. Yang keenam adalah menyimpan, yang artinya merupakan seseorang yang melakukan kegiatan informasi yang telah dapat itu harus disimpan secara baik dan benar. Contohnya menyimpan surat, arsip, dan data-data lainnya. Yang ketujuh adalah melakukan komunikasi. Melakukan komunikasi tentunya diperlukan adanya ide, gagasan pokok-pokok yang telah kita dapat, bahkan media-media yang harus kita perlengkapi dalam pertemuan-pertemuan apapun dan dimanapun. Yang ke-8 adalah menghitung, yang merupakan penataan data. Jadi data-data apapun yang telah kita dapat, informasi apapun yang telah kita peroleh, itu harus dihitung dengan baik dan benar sehingga menjadi salah satu laporan dan menjadi salah satu pekerjaan yang sangat memuaskan ketika kita melakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang ke-9 adalah pekerjaan yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Baik pekerjaan itu sebagai pelayan tamu, kurir, atau cleaning service pun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, kita bahas tentang organisasi dalam perkantoran. Bentuk-bentuk organisasi dalam perkantoran itu menggambarkan 5 aspek utama dalam struktur organisasi perkantoran. Yang pertama adalah pembagian kerja, dan yang kedua adalah rantai perintah, dan yang ketiga tipe pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan yang keempat adalah pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan yang kelima adalah tingkatan manajemen. Mulai kita bahas dalam ruang lingkup perkantoran, dan itulah informasi yang dapat kita peroleh secara bersama dalam materi ini. Jadi kalian yang ingin lebih tahu atau ingin lebih mempelajari, yuk sama-sama kita datang di Universitas Pembangunan Indonesia dan sama-sama kita mewujudkan mimpi-mimpi kita.